Desa Dokan masih berdiri 5 rumah adat Karo yang telah berusia lebih dari 200 tahun. Rumah pertama yang terlihat adalah rumah tengah. Saat ini, rumah tersebut sudah tidak lagi dihuni karena kondisi bangunannya yang tidak lagi memungkinkan untuk ditempati. Namun keberadaannya tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah masyarakat Karo yang terus dijaga hingga saat ini. Simbol tanduk kerbau. Ornamen berbentuk kerbau pada atap rumah adat berfungsi sebagai simbol perlindungan. Secara mistis dipercayai bahwa jika ada bahaya seperti musuh atau angin kencang, simbol tersebut akan menanduk dan menjaga rumah. Rumah kedua adalah rumah Mbelin. Berbeda dengan rumah tengah yang sudah tidak dihuni, rumah Mbelin masih digunakan dan dirawat oleh masyarakat hingga saat ini. Sebagai salah satu rumah adat yang tetap berfungsi, rumah Mbelin tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi ruang kehidupan yang mencerminkan keberlangsungan tradisi masyarakat Karo. Rumah Ketek merupakan rumah adat ketiga yang masih berdiri di Desa Dokan. Sesuai namanya, Ketek yang berarti kecil. Rumah ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan rumah adat lainnya di desa ini. Jika sebagian besar rumah adat Karo dihuni oleh 8 kepala keluarga dan dikenal sebagai rumah Siwaluh Jabu, rumah Ketek hanya dapat ditempati oleh 4 kepala keluarga. Meskipun lebih kecil, rumah ini tetap mencerminkan kehidupan komunal masyarakat Karo yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekerabatan, dan nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah Rumah Baru, rumah adat keempat yang masih berdiri di Desa Dokan. Namun, rumah ini sudah tidak lagi dihuni karena kondisi bangunannya yang semakin tua dan tidak lagi memungkinkan untuk ditempati. Meski demikian, Rumah Baru tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat Karo yang terus dijaga hingga saat ini. Rumah Sendi menjadi rumah adat kelima yang kami kunjungi sekaligus lokasi utama observasi dalam penelitian ini. Di rumah yang masih dihuni ini, kami berkesempatan berdialog langsung dengan 3 orang penghuni yang membagikan pengalaman, pengetahuan, dan cerita mengenai kehidupan masyarakat Karo serta berbagai tradisi yang masih bertahan hingga saat ini. Rumah Sendi dikenal sebagai rumah Siwaluh Jabu. Sebutan ini diberikan karena pada masa lalu rumah adat ini dihuni oleh 8 kepala keluarga yang hidup bersama dalam satu bangunan. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian penghuni telah membangun rumah sendiri, sehingga saat ini Rumah Sendi hanya dihuni oleh 4 rumah tangga. Dalam rumah adat Karo, Jabu merujuk pada ruang atau tempat tinggal yang ditemati oleh satu keluarga inti dalam rumah adat tersebut. Rumah adat ini biasanya dilengkapi 4 dapur. Masing-masing dapur mempunyai 2 tungku untuk 2 keluarga yang umumnya memiliki jalinan kekerabatan amat erat. Tiap-tiap tungku dapur memakai 5 batu juga sebagai pertanda bahwa di suku Karo ada 5 merga, yaitu Ginting, Sembiring, Tarigan Karo-Karo, serta Perangin-Angin. Bahan bangunan rumah tradisional ini terbuat dari kayu bulat, papan, bambu, serta beratapkan ijuk tanpa ada yang memakai paku maupun kawat yang ditangani oleh tenaga arsitektur masa lalu. Kenyamanan alami atap ijuk. Atap rumah terbuat dari susunan ijuk yang tebal. Karakteristik ijuk ini membuat bagian dalam rumah terasa sejuk atau adem di siang hari dan hangat di malam hari. Selain itu, atap ijuk tidak bising saat tertimpa hujan. Meski memerlukan perawatan berkala, disisip agar tidak bocor. Saat ini, kebutuhan air minum dipenuhi melalui fasilitas PAM komunal bantuan pemerintah yang mengalir secara berkala masing-masing 2 jam pada pagi dan sore hari. Fasilitas sanitasi komunal. Di area rumah adat tidak terdapat kamar mandi pribadi baik di dalam maupun di belakang rumah. Aturan adat setempat mengharuskan seluruh warga kampung menggunakan kamar mandi umum yang disediakan, bersama untuk keperluan mandi dan mencuci kain.